Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita melanjutkan pembahasan kita dari karya Syekhuna Al-Allamah Syekh Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, dalam karya beliau yang berjudul At-Tanbihatu bil Kashfi an Haqiqati al-Mudhaharat, mengungkap rusaknya demonstrasi. Yang alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah membahas fase-fase di mana demonstrasi ini dimulai. Bermula dari kelancangan Dzul Khuwaisirah At-Tamimi yang bernama Abdullah, yang mengkritisi secara terbuka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai dia berani bersumpah, wallahi innaha qismatun ma urida biha wajhullah, demi Allah ini merupakan pembagian yang tidak menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala padanya. Tuduhan bahwa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki kepentingan dalam pembagian harta tersebut. Demikian pula ucapan Dzul Khuwaisirah sebelumnya, i'dil ya Muhammad, bersikap adillah engkau wahai Muhammad, yang juga menunjukkan tuduhan bahwa beliau alaihi salatu wassalam telah bersikap khianat. Allahumma sallim sallim. Maka bermula di fase itulah, lantas kemudian muncul fase yang kedua yang disampaikan oleh Syekhuna rahimahullahu ta'ala ketika ada Abdullah bin Saba Ar-Rasibi Al-Yamani Al-Yahudi yang juga mengomando pergerakan-pergerakan untuk para bughat atau para khawarij di masa kekhilafahan Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu ardah, yang menyimpulkan bahwa Uthman sudah keluar dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan bahasa sederhananya, Uthman ibn Affan telah kafir di sisi mereka. Maka akhirnya dikepunglah, diperangilah sosok khalifah yang akhirnya sampai beliau wafat di tangan para al-bughat atau khawarij tersebut. Kemudian masuk pada fase yang ketiga, khawarij dari kalangan penduduk Nahrawan, yang juga ternyata mereka berupaya untuk mengkudeta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ardah, bahkan terang-terangan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, yang mana keterangan dari penduduk Nahrawan yang mereka ketika itu berkumpul di Harura, keinginan mereka adalah syurga Allah Subhanahu wa taala, ar-rawah al-jannatul jannah, syurga Allah yang kita harapkan. Sehingga mereka disimpulkan oleh Syekhuna rahimahullah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bertaqarrub ilallah Subhanahu wa taala. Namun walhamdulillah, dalam penyerangan tersebut Ali bin Abi Thalib masih membuktikan apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa engkau nanti akan berada di salah satu kelompok
yang berada di atas al-haq dan engkau akan memerangi keadaan kelompok yang lainnya yang menganggap bahwa engkau telah tersesat. Yang walhamdulillah Ali bin Abi Thalib sempat menundukkan dan menghancurkan pergerakan mereka. Ini merupakan salah satu keutamaan yang ada di sisi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah ketika Khawarij dari kalangan penduduk Nahrawan tidak berhasil dalam memerangi atau menurunkan posisi Ali bin Abi Thalib dari kekhilafahan yang hakikatnya beliau wariskan dari sisi khalifah yang sebelumnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum jami'an. Namun ternyata sejarah mencatat upaya untuk adanya penyerangan kepada khalifah rupanya tidak terhenti. Karena kalahnya penduduk Nahrawan, akhirnya Abdurrahman ibnu Muljam bisa dibaca dengan dua harokat, ternyata melancarkan aksi jahatnya kepada sosok Khalifah Ali bin Abi Thalib yang ketika itu sedang mengerjakan sholat subuh. Lantas Abdurrahman ibnu Muljim menghunuskan pedangnya yang sudah diracun pada tanggal 19 Ramadan, lebih tepatnya diarahkan kepada bahagian tengah dari kepala sang khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang ternyata itu mengakibatkan sang khalifah terjatuh, bahkan sampai beliau selama 3 hari berturut-turut 19, 20 dan 21 Ramadan, di tanggal 21 lah baru beliau bertemu dengan ajalnya radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Maka yang paling bertanggung jawab atas wafatnya sosok Ali bin Abi Thalib adalah sang pembunuh yang bernama Abdurrahman ibnu Muljim la'natullahi alaih. Ikhwati fillahi ra'akumullah, ini 3 fase secara global yang disebutkan oleh Syekhuna rahimahullahu ta'ala yang menunjukkan catatan berdarah dari kalangan kaum Khawarij yang ternyata dari sebab merekalah muncul pergerakan-pergerakan demonstrasi yang mengganggu keberadaan penguasa, yang mengganggu kestabilan apa yang ada di sebuah tempat, apa yang ada di sebuah negara, karena mereka masih menganggap bahwa apa yang ada di sisi mereka jauh lebih baik dibandingkan dengan pemerintahan yang sah, dan itu hanyalah angan-angan yang tidak sesuai dengan apa yang mereka bayangkan. Na'udzubillah min dzalik. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekhuna rahimahullahu ta'ala. Baqiyat an-nadhrah, tersisa sebuah pembahasan. Man yu'ajjiju hadhil mudhaharat, yaitu pembahasan yang berkaitan dengan siapa sebenarnya yang menjadi backing, siapa di belakang orang-orang yang melakukan aksi-aksi demonstrasi ini, orang-orang yang melakukan aksi-aksi damai allati ammat wa tammat kathiran min aqtari ahli Islam, yang kata beliau banyak sekali dari kalangan kaum muslimin yang sudah meyakini bahwa hal tersebut boleh untuk dilakukan. Aksi tersebut adalah aksi yang memang sah secara syar'i, bahkan fid duwalil arabiyyatil muslimah, khususan secara khusus di negara-negara Islam tidaklah mereka melakukan aksi demonstrasi kecuali dengan membawa bendera Islam. Seperti yang kita lihat di negara kita, ada beberapa pihak-pihak, bahkan sebagian ormas yang sudah dibekukan tapi masih mengangkat benderanya untuk merongrong kekuasaan pemerintah, melakukan demonstrasi kritik terbuka yang menurut mereka itu adalah bahagian dari cara Islami. Siapa di belakang mereka? Apa yang menjadikan mereka ini lantas berani untuk terus menyuarakan apa-apa yang ada di tengah-tengah mereka dari keyakinan-keyakinan yang mereka anggap sah, namun ternyata Ahlus Sunnati wal Jamaah menilai dan menyimpulkan bahwa itu merupakan sebuah kebatilan. Hatta inna an-nasa yushahiduna fi kulli sa'atin min safkid dima' wal fawdha wal i'tida'i 'alal mumtalakat. Bahkan keumuman manusia saat ini, kata Syekhuna rahimahullahu ta'ala, di setiap saatnya sudah biasa mereka mendapati pertumpahan darah, mendapati kondisi yang tidak stabil, chaos, fawdha, carut marut. Demikian pula banyaknya orang-orang yang melakukan i'tida' alal mumtalakat,
melakukan aksi-aksi penjarahan. Ya, kalau sudah demonstrasi ricuh, demonstrasi kemudian ada aksi-aksi kekerasan, terjadi penjarahan di mana-mana. Apa-apa yang bukan menjadi hak mereka, apa-apa yang menjadi na'udzubillah min dzalik hak seorang muslim dirampas begitu saja tanpa ada apa yang mereka lakukan dari kebaikan demi kebaikan. Katanya menebarkan kebaikan, katanya ingin mengambil hak-hak yang mereka telah dirampas haknya oleh penguasa, namun di sisi yang lain mereka secara sadar atau tidak sadar pun merampas hak keamanan yang dimiliki oleh setiap muslim, setiap mukmin, setiap warga negara. Bahkan dengan mudahnya mereka pun mengambil harta-harta yang bukan hak mereka. Allahumma sallim sallim. Yang mana keadaan ini semua, kata beliau, mayandalahul jabin, yang bisa mengerutkan dahi-dahi kita. Artinya membuat sesuatu yang aneh, membawa nama Islam, mengatasnamakan kemaslahatan atau perbaikan untuk kaum muslimin, namun ternyata yang mereka bawa adalah kerusakan, membuat dahi kita berkerut, berfikir banyak. Wa yagharu alaihi man fi qalbihi rahmatan, bahkan membuat orang yang di dalam hatinya ada kasih sayang. Wa in kana minal kufar, walaupun dari kalangan al-kufar, walaupun dari kalangan non muslimin, hati mereka berteriak, apa iya? Apa demikian? Apa seperti ini Islam mengajarkan untuk mengoreksi atau memperbaiki keputusan penguasanya? Apakah demikian Islam mengajarkan? Ma yusawwighuha man yusawwighuha man yurawwijulaha man yuhsinuha fi qulubil hamjir ri'a al-awam alladziina laisa 'indahum fiqhu fid din. Siapa yang berada di belakang pergerakan-pergerakan ini? Siapa yang menjadi pihak-pihak yang mengatasnamakan ini adalah bahagian dari keindahan Islam, ini adalah bahagian dari syariat Islam, ini adalah bahagian dari nasihat Islami? Siapa yang menggerakkan ini semua? Kata beliau, siapa pula yang telah mempengaruhi awam kaum muslimin, dan ketika mereka tidak mendalami urusan-urusan agama mereka, akhirnya terpengaruh. Siapa yang mempengaruhi kaum muslimin ketika melakukan aksi-aksi demikian? Dzalika kulluhu, itu semua, kata beliau, berasal dari min fi'at muntasibah lil Islam. Untuk kita ketahui bersama bahwa yang berada di belakang itu semua, yang menjadi landasan pergerakan-pergerakan itu semua adalah kelompok-kelompok yang mengatasnamakan diri mereka adalah Islam. Kemudian beliau akan menyebutkan beberapa kelompok yang ternyata berada di belakang aksi-aksi damai ini. Paling tidaknya ada 4 kelompok, ada 4 hizib, ada 4 firqah. Yang pertama, kata beliau, al-fi'atul ula, yang paling bertanggung jawab adanya aksi-aksi demonstrasi semacam ini adalah ar-Rafidhah. Kelompok yang pertama, yang paling jahat, mempengaruhi awamul muslimin untuk berani berkoar-koar, untuk berani melakukan demo, untuk berani bergerak. Ar-Rafidhah yang paling bertanggung jawab. Ini kelompok yang paling pertama. Dijelaskan oleh beliau rahimahullah, fa innar rafidhata haitsu ma kanu la yurdihim illa ayyadukku ahlas sunnati dakkan. Ar-Rafidhah adalah satu kelompok, kata beliau, yang mereka tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah tenang apabila ada ahlu sunnah di tengah-tengah kaum muslimin. Ketika mereka berhadapan dengan ahlu sunnah, tujuan mereka tidak ada kecuali satu tujuan, yadukku ahlas sunnah tidakkan, menghancurkan, meluluh lantakkan barisan ahlu sunnah. Ini tujuan utama dari Ar-Rafidhah. Mereka tidak akan senang dengan ahlul haq, mereka tidak akan senang dengan keberadaan salafiyun, mereka tidak akan senang dengan keberadaan ahlu sunnati wal jamaah, apalagi ma'ahad ahlu sunnah, madrasah ahlu sunnah, rumah belajar ahlu sunnah. Mereka paling anti. Mereka tidak memiliki niat kecuali satu, kata Syekhuna rahimahullah, yadukku ahlas sunnah tidakkan, menghancurkan barisan ahlus sunnah. Wa yudhilluhum idhlalan la yarqubuna fi sahibi sunnatin illan wala dhimmah. Ar-Rafidhah
adalah satu kelompok yang akan berusaha semaksimal mungkin menghinakan Ahlus Sunnah. Bukan menjaga, bukan berteman baik dengan mereka. La. Target pertama mereka menghancurkan Ahlus Sunnah. Target kedua mereka menghinakan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Karena berseberangan akidah yang ada di tengah-tengah Ahlus Sunnah dengan akidah yang ada di sisi Ar-Rafidhah. Maka ketika ada pihak-pihak ikhwati fillah yara'akumullah yang berupaya menyuarakan untuk persatuannya Sunni dengan Syiah, persatuannya Ahlus Sunnah dengan Rafidhah wal iyadzu billah, itu adalah ucapan yang tidak menunjukkan bahwa si pengucapnya faham tentang apa akidah yang ada di sisi Ahlus Sunnah dan apa yang ada di sisi Ar-Rafidhah. Orang jahil, orang yang tidak memiliki kebaikan di dalam ucapan-ucapannya, tidak ada yang keluar dari ucapannya kecuali kerusakan demi kerusakan. Pembawa al-fawdha, walaupun disebut mungkin di sebahagian kalangan umat Islam dengan imam besar, walau ternyata ucapannya ketika ingin menyatukan antara Sunni dengan Syiah menunjukkan kejahilan yang sangat pada diri hamba tersebut. Allahumma sallim sallim. Ini Ar-Rafidhah. Yang mereka inginkan adalah menghancurkan Ahlus Sunnah. Bagaimana bisa bersatu? Yang mereka inginkan, yang diinginkan Ar-Rafidhah adalah menghinakan Ahlus Sunnah. La yarkubuna fi sahibi sunnatin illan wala dhimmah. Mereka tidak menganggap pada diri Ahlus Sunnah kecuali akan menghancurkan dhimmah. Dhimmah itu artinya akad, perjanjian, kedamaian yang ada di tengah-tengah Ahlus Sunnah tidak akan mereka perhatikan. Ar-Rafidhah tidak akan peduli ketika Ahlus Sunnati wal Jamaah menghadapi sekian banyak cobaan demi cobaan. Jangankan Ahlus Sunnah di zaman kita sekarang, kalangan dari Ahlus Sunnah yang berpegang teguh dengan warisan Nabi alaihi salatu wassalam, yang paling pertama adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa yang ada di sisi Ar-Rafidhah akan menghancurkan kredibilitas, harga diri seorang Aisyah. Anak-anak Ar-Rafidhah, anak-anak kaum Syiah di Iran sana sejak kecil sudah disiapkan gambar-gambar besar, kartun berupa gambar Ibunda Aisyah yang mulutnya mengeluarkan api, lantas anak-anak tersebut diajarkan untuk memanah sosok yang ada di poster-poster tadi atau gambar-gambar tadi. Kejahatan luar biasa. Istri baginda alaihi salatu wassalam yang jelas-jelas sudah Allah subhanahu wa ta'ala bebaskan dari tuduhan zina. La, Aisyah bukan penzina. Itu adalah berita kedustaan, hadithatul ifk seperti yang sudah kita ketahui. Tapi mereka tetap dengan yakin Al-Quran yang ada di sisi Ahlus Sunnah dengan Al-Quran yang ada di sisi Ar-Rafidhah berbeda. Bagaimana bisa mau bersatu? Tidak akan mungkin, mustahil. Demikian Ibunda Hafsah, semuanya ummahatul mukminin, tidak ada yang bisa selamat dari kalangan Ar-Rafidhah. Akidah Ar-Rafidhah tidak menerima keberadaan ummahatul mukminin radhiyallahu taala anhunna jami'an, kecuali nanti satu, putri baginda alaihi salatu wassalam yang mereka sebut dengan Fatimatuz Zahra, kata mereka. Allahumma sallim sallim. Abu Bakar As-Siddiq tidak usah ditanya. Umar bin Khattab tidak usah ditanya. Kafiran, orang-orang yang telah kafir keluar dari Islam, murtad. Maka jangan harap posisi Imam Bukhari selamat di tengah-tengah mereka, Imam Ahmad selamat di tengah-tengah mereka. Lah, apa yang ada di tengah-tengah Ahlus Sunnah yang mereka targetkan adalah menghancurkannya dan menghinakannya. Untuk apa berdamai dengan Ahlus Sunnah? Itu yang ada di tengah-tengah mereka. Bal, kata Syekhuna rahimahullah, yubghidunahum wa yataqarrabuna ilallah bisafki dimaihim. Lebih parahnya, kaum Ar-Rafidhah adalah kaum yang sangat membenci Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kira-kira kalau ada dua insan, dua manusia, dua hamba Allah yang saling membenci, apakah bisa bersatu? Maka jawabannya tidak. Oleh karenanya seorang Ahlus Sunnati wal Jamaah ketika berhadapan dengan praktek-praktek kebid'ahan atau lebih dari itu kesyirikan di antara akidah Ahlus Sunnah adalah dengan bersikap wala, berlepas diri. Jangan sampai kita bersatu dengan kesyirikan, jangan sampai kita bersatu dengan ahlu syirik, jangan sampai kita bersatu dengan kebid'ahan, jangan sampai kita bersatu dengan ahli bidah dengan cara al-wala, berlepas diri yang di dalam kandungan al-wala adalah kebencian fillah karena Allah Subhanahu wa taala. Sama.
Ternyata kaum Rafidhah pun memiliki akidah yang sama, tapi bukan ditujukan kepada kesyirikan dan ahlu syirik, bukan ditujukan kepada al-bid'ah wa ahlul bid'ah, ditujukan kepada as-sunnah wa ahlus sunnah wal iyadhu billah, yubghidun ahlus sunnah. Kata Syekhuna rahimahullah, ar-Rafidhah adalah kelompok yang akan sangat membenci ahlus sunnati wal jamaah, bahkan lebih dari itu, yataqarrabuna ilallah, mereka mendekatkan diri mereka, bertaqarrub, ibadah, amal ketaatan, mendekatkan diri mereka, mereka anggap sebagai sebuah amal soleh, seperti seorang sunni salafi yang membaca Al-Quran, seorang sunni salafi yang mengerjakan sholat, seorang sunni yang mengeluarkan zakat fitrah. Itu kan cara-cara seorang sunni ingin mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Rafidhah, cara bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan menghamburkan, menumpahkan darah-darah ahlus sunnah. Allahumma sallim sallim. Maka tidak akan selamat ahlus sunnah di tengah-tengah ar-Rafidhah. Darah-darah mereka terancam. Bukan hanya menumpahkan darah-darah ahlus sunnah yang disebut sebagai taqarrub ilallah di sisi mereka, juga ternyata bi'akhdhi amwalihim, dengan cara merampas harta-harta mereka, wa bintihaki a'radihim wa laysa lahum matlabun ghairu dzalik, juga untuk mereka menghancurkan harga diri, kehormatan ahli sunnati wal jamaah, dan tidaklah mereka memiliki sebuah matlab, sebuah target kecuali hal-hal tersebut. Ini jahatnya kaum Rafidhah. Tidak ada target mereka, tidak ada pencapaian tertinggi di sisi mereka kecuali menghancurkan ahlu sunnah, menghinakan ahlu sunnah, menumpahkan darah mereka, mengambil harta-harta mereka, dan merusak kehormatan atau harga diri mereka. La yahummuhum duna dzalika wa in adharu khilafahu. Mereka tidak akan menganggap penting selain hal tersebut, walaupun, kata Syekhuna rahimahullah, mereka akan menampakkan sesuatu yang berbeda dengan akidah tersebut. Jadi minimalnya akidah mereka ada 5 hal berkaitan dengan ahlus sunnah saja akan dihancurkan, akan dihinakan, akan ditumpahkan darahnya, na'udzubillah min dzalik, akan dirampas hartanya dan akan dirusak kehormatannya. Walaupun, kata Syekhuna rahimahullah, mereka akan menyembunyikan 5 akidah ini di tengah-tengah kaum muslimin. Inilah yang kita kenal dengan istilah at-taqiyah. Apa itu taqiyah? Menyembunyikan apa yang seharusnya tampak tapi mereka sembunyikan. Ya, sama seperti Abdullah bin Saba al-Yahudi, pentolannya mereka sebenarnya, mungkin yang memberikan inspirasi kepada kaum Syiah Rafidhah, yang kita tahu bagaimana mereka kaum Khawarij di masa Utsman bin Affan dikomando, digerakkan oleh Abdullah bin Saba al-Yahudi, akhirnya sampai berani mengepung sosok Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Ada unsur at-taqiyah, ada unsur kemunafikan di sana. Itulah ar-Rafidhah. Jadi yang ditampakkan sesuatu yang berbeda, lakin hadza huwa waqi'ur Rafidhah. Inilah kenyataannya kaum Rafidhah sebagai kelompok pertama yang bertanggung jawab adanya aksi-aksi demonstrasi yang ternyata banyak tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan secara khusus tadi beliau sampaikan di tengah-tengah negara Islam. Allahumma sallim sallim. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua, kata Syekhuna rahimahullah, yang juga tidak kalah pentingnya untuk mereka harus sadar, mereka lah yang bertanggung jawab atas kerusakan yang ada di tengah-tengah umat Islam. Kata Syekhuna, qaumun ba'athathum duwaluhum ilal mu'askarin asy-syarqi wal gharbi minad duwalil kafirah. Satu kaum yang tidak beliau sebutkan namanya, hanya diberikan isyarat, satu kaum yang diutus oleh negara-negara asal mereka dari barat ataukah dari timur, dari negara-negara kafir, yang mana kaum tersebut atau kelompok tersebut diutus sengaja memang menjadi sebab kerusakan, sebab terjadinya kerusakan di tengah-tengah negara Islam. Liyufidu min ulumi lada dzalikal qaum lima takunu inda ahli Islam wa hum fi hajatin ilaiha. Yang mana kelompok ini
akan diutus kepada negara-negara yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Negara timur, negara barat. Jadi biasanya satu kaum ini, satu kelompok ini asal usulnya adalah dari negeri Islam. Asal usulnya dari negeri Islam. Kemudian kelompok inilah yang nantinya akan diutus untuk menuju negara timur, untuk menuju negara barat, dari negeri-negeri yang penuh dengan kekufuran, untuk mengambil niat awalnya sebagai penutup dari pergerakan ini, untuk mengambil ilmu-ilmu yang ada di negeri-negeri barat tersebut. Yang mana ilmu tersebut memang dibutuhkan oleh umat Islam. Contohnya misalkan, kata beliau rahimahullah, ketib, ilmu kedokteran, atau handasah, ilmu teknik, atau yang semisalnya. Dari ilmu-ilmu yang memang dibutuhkan yahtajuhal muslimun walaisat mawjuda fil Islam, yang tidak ada di negeri-negeri Islam. Jadi kelompok-kelompok inilah yang diutus ke negeri barat untuk mendalami ilmu kedokteran, untuk mendalami ilmu teknik dan yang semisalnya dari ilmu-ilmu yang tidak ada di tengah-tengah kaum muslimin. Mungkin ada di tengah-tengah kaum muslimin, kata beliau, mawjudatun ala qillah, tapi sedikit. Banyaknya kita dapatkan di negeri barat, banyaknya didapatkan di negeri timur. Fa uhsin adzan bihim min qibali wulati umurihim wa hal adu khadamatan lil Islam muaddiyatan haqqal walati wal mujtama'at alaihim. Maka pemerintah atau penguasa yang mungkin mengirim mereka berhusnudzan, berbaik sangka kepada kelompok-kelompok tersebut untuk mereka menimba ilmu sebanyak-banyaknya ke negeri-negeri barat tersebut. Tapi ketika mereka kembali ke negeri asalnya, apakah mereka membawa kebaikan untuk umat Islam? Ternyata jawabannya tidak. Apakah membawa manfaat untuk kaum muslimin? Jawabannya kata beliau, ada katsirun minhum a'da li ahli din. Ternyata mayoritas mereka saat kembali ke negeri Islam, saat kembali ke kampung halaman mereka, justru mereka adalah pihak-pihak yang memerangi orang-orang yang beristiqamah di atas urusan agamanya. Bunfalitina 'anid dhawabit asy-syar'iyyati wal akhlaqil fadilah. Mereka menyelisihi akidah-akidah syar'iyyah yang diwariskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka menyelisihi akhlak-akhlak yang mulia. Wal ijtima' ila syahawatil anfus. Mereka akan berkumpul di tengah-tengah jiwa-jiwa yang rusak dengan syahwatnya. Fakatsirun min ahli al-mudhaharat al-muajjijina laha hum min haula'il bu'uts. Dan ternyata kita dapati, kata Syekhuna rahimahullah, orang-orang yang menjadi gembongnya aksi demonstrasi adalah model orang-orang yang semacam ini. Merekalah yang dahulunya dikirim ke negeri barat, merekalah yang dahulunya dikirim ke negeri kufur, wal'iyadzubillah, ternyata kembali malah membawa kerusakan. Wa hadza fil haqiqah, maka ini pada hakikatnya ghisyun lirra'i warra'iyyah wa khiyanatun lil amanah. Ini pada hakikatnya merupakan penipuan, ketidakamanahan, al-khiyanat yang ada di tengah-tengah mereka. Waqad sami'na min bani jildatina wa man huwa min bildatina man yantaqid wa yanqid wa yattajir wa yaqulu laisa indana huna illa tawsi'atil masajid. Berapa banyak dari putra-putra negara kami, kata beliau, putra-putra daerah kami, orang-orang Saudi Arabia, yang ternyata ke negeri barat kembali menjadi perusak, kembali menjadi orang yang mengkoar-koarkan bahwa demonstrasi ini harus kita jalankan, aksi ini harus kita kerjakan dan yang semisalnya. Yang ini kata Syekhuna rahimahullahu ta'ala, kelompok yang sekali lagi pada hakikatnya mereka telah berkhianat atas apa yang sudah dilakukan sejak awal pengutusan. Diutus untuk mendapatkan ilmu yang baik, ternyata ketika kembali mendapatkan ilmu yang tidak baik dalam rangka demonstrasi dan kerusakan-kerusakan antar umat Islam tadi, wal'iyadzubillah. Wa yaqul laisa indana huna illa tawsi'atul masajid. Sebahagian mereka mengatakan tidak ada yang bisa kami kerjakan di sini kecuali memperluas masjid-masjid. Maksudnya memperluas masjid-masjid itu adalah
memperluas keadaan kaum muslimin, membuka pola fikir kaum muslimin yang mungkin kolot, yang mungkin kaku, seakan-akan pemerintah adalah segala-galanya, kebaikan di sisi pemerintah tidak boleh dikritisi dan yang seterusnya. Jadi target mereka adalah memperluas keberadaan atau wawasan yang ada di tengah-tengah umat Islam. Ini kelompok yang kedua. Jadi kelompok yang pertama tadi yang paling bertanggung jawab tentang rusaknya akidah umat Islam khususnya dalam perkara demonstrasi ini adalah kaum Rafidhah. Yang kedua adalah kelompok yang memang diutus oleh negara-negara Islam yang ternyata mereka kembali membawa kerusakan. Kelompok yang ketiga, al-fi'atu tsalitsah, kata Syekhuna rahimahullah, jahalatun, kumpulan orang-orang yang bodoh. La yantasibuna ila syar'i wa la ya'rifuna min syar'i ma yu'ahhiluhum ila an-nadhari fi hawadithil umur. Kelompok orang-orang yang bodoh yang tidak mengetahui hukum syariat. Bahkan mereka tidak sama sekali mengetahui sedikit saja bahagian dari hukum syariat. Mereka bukan ahlinya untuk menilai perkara-perkara yang sedang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Disebutkan satu contohnya oleh beliau rahimahullah, contohnya adalah Tariq As-Suwaidan. Tariq As-Suwaidan salah satu dai dalam tanda kutip yang ternyata ada di negeri Bahrain. Tariq As-Suwaidan mungkin ma'ruf kalau kita mencari di media sosial yang ada di tengah-tengah kita sekarang, YouTube dan yang semisalnya, akan keluar nama Tariq As-Suwaidan dengan tampilan jubah putihnya, dengan tampilan imamahnya, seakan-akan dia adalah seorang alim, seakan-akan da'i ilallah, seakan-akan paham tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan barisan dari kalangan para ulama. Mungkin dia lupa bahwa al-ulama itu ada ulama yang baik, ada ulama yang tidak baik. Ulama ada yang membawa fitnah wal iyadzu billah, ada yang membawa kemaslahatan, kebaikan. Dan Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan memiliki karya yang sangat baik dalam perkara ini, menjelaskan hakikat dari ulama adalah mereka yang berilmu dan beramal dengan ilmunya. Itu poinnya. Maka Tariq As-Suwaidan yang digolongkan oleh beliau rahimahullah sebagai kumpulan dari orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengetahui hukum syariat. Tariq As-Suwaidan innahu a'lanaha sarahatan muayyidatan ar-Rafidhah fil Bahrain. Tariq As-Suwaidan, kata Syekhuna rahimahullah, dengan tegas, dengan terang-terangan mengumumkan bahwa dia membela kaum Rafidhah di negeri Bahrain. Alladzina yusammuna Syiah, yang mereka menamakan diri mereka dengan Syiah, karena kalau Rafidhah itu terlalu ekstrim, kelihatannya terlalu berbahaya, sehingga Ar-Rafidhah itu menamakan diri mereka dengan Syiah. Tariq As-Suwaidan mengatakan innahumul aktsariyah, kaum Syiah di negeri Bahrain ini adalah jumhur, mayoritas. Walahum haqqul mutalabah, mereka memiliki hak untuk menuntut apa yang harus mereka miliki, apa yang menjadi hak-hak mereka, biiqalatil huquq, dengan cara mereka tidak mengikuti kewajiban-kewajiban sebagai warga negara Bahrain. Karena memang kaum Syiah di negeri Bahrain termasuk mayoritas, jumhur. Iqalatil huquq artinya i'fa al-huquq, hak-hak mereka sebagai warga negara, hak-hak mereka sebagai rakyat Bahrain itu ingin mereka tanggalkan, ingin mereka tinggalkan. Dan itu didukung oleh Tariq As-Suwaidan tadi. Mereka berhak untuk melakukan itu semua. Mereka berhak untuk mengerjakan itu semua. Itu adalah pilihan, hak yang harus dihormati. Membawa kerusakan. Apakah dia seorang alim sehingga dia berfatwa? Apakah dia seorang da'i ilallah sehingga dia boleh menyampaikan fatwa yang demikian rusaknya? Ternyata kata Syekhuna rahimahullah, dia termasuk dari salah satu al-jahalah, kumpulan orang-orang yang tidak memahami syariat. Bagaimana mungkin justru rakyat dihasung untuk mengkritisi secara terbuka kepada penguasanya, menunjukkan bahwa tidak paham tentang syariat yang diwariskan oleh Nabi SAW. Nabi SAW saja sangat keras tahdirannya, peringatannya kepada kaum Khawarij. Kalau aku mendapati kaum Khawarij yang ada di belakang
Dzul Khuwaisirah ini aku akan perangi mereka dengan peperangan kaum 'Ad, seakan-akan aku sedang memerangi kaum 'Ad atau kaum Tsamud, sebagaimana Allah telah menghancurkan kaum 'Ad, kaum Tsamud, aku akan menghancurkan kaum Khawarij. Di balik Dzul Khuwaisirah ini dengan kebinasaan yang sangat parah. Itu yang diinginkan. Itu yang diangan-angankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang sosok Tariq As-Suwaidan melindungi pergerakan-pergerakan mereka dengan menyampaikan mereka jumhur, mereka mayoritas, mereka berhak untuk menuntut itu semua. A'udzubillahi minadh-dhalali wal hawa. Ini kelompok yang ketiga. Jadi kelompok yang pertama tadi dari kaum Rafidhah, kelompok yang kedua yang diutus, mungkin kita bahasakan para mahasiswa yang diutus ke negeri-negeri barat. Demikian pula yang ketiga dari kalangan al-jahalah, orang-orang yang bodoh yang tidak mengetahui syariat Islam. Yang keempat, kelompok yang keempat kata Syekhuna rahimahullah, fi'atun muntasibuna ilal ilmi, kelompok yang mereka menisbahkan diri mereka kepada ilmu syar'i. Dan ternyata kalau dilihat dari satu sisi memang berilmu, iya. Mungkin bisa membaca kitab-kitab para ulama, bisa menyimpulkan ini dan itu, bisa membawa kaedah ini dan itu, iya, di satu sisi. Tapi di sisi yang lain mereka hanya menisbahkan diri mereka kepada ilmu saja. Lakinnahum, akan tetapi mereka adalah tolasim, la yazinuna hawadithil umur wan nawazil bimizani syar'i. Akan tetapi mereka hakikatnya orang-orang yang na'udzubillah min dzalik tolasim. Tolasim itu artinya adalah orang-orang yang tidak mendatangkan kebaikan. Al-mufsidun, para perusak. Karena mereka tidak menimbang perkara nawazil, perkara yang terjadi di tengah-tengah umat dengan timbangan syariat. Misalkan ada saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina yang diserang terus-menerus oleh Israel. Model-model orang keempat ini atau kelompok keempat ini tidak menimbang dengan hukum syar'i, tidak menimbang dengan timbangan Al-Quran, tidak menimbang dengan timbangan As-Sunnah, akhirnya mengeluarkan fatwa, mengeluarkan arahan, mengeluarkan kesimpulan. Mereka berilmu, iya bisa, mereka dianggap berilmu bisa, tapi dalam mengatasi, dalam menangani permasalahan-permasalahan yang sifatnya kontemporer, yang sifatnya nawazil, ternyata mereka tidak sejalan dengan bimbingan Al-Quran, tidak juga sejalan dengan bimbingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka bisa menimbang itu semua dengan timbangan syariat, ilmu paling tidaknya yang mereka miliki, yakununa nushatan lil ummah, mereka akan menjadi penasihat yang baik untuk umat ini, muhadziratan lahu min rukubil fitan wal muhdatsat. Mereka akan memperingatkan umat ini dari bahaya fitnah. Hati-hati sehingga mereka tidak akan mengeluarkan sebuah statement, sebuah kesimpulan bahwa jihad di Palestina itu adalah jihad syar'i. Ketika Ayatullah Al-Khomeini mati, ketika itu juga mereka melakukan atau mengucapkan bela sungkawa, telah mati seorang yang syahid, telah mati pejuang Islam dan yang seterusnya dengan pujian-pujian. Tidak akan seperti itu seharusnya. Kalau mereka mau menimbang dengan timbangan-timbangan syariat. Urusan kontemporer, perkara-perkara nawazil harus ditimbang dengan baik dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah. Tidak bisa sembarangan, apalagi berlandaskan dengan hawa nafsu. Bal, kata beliau, karena mereka tidak menimbang dengan hukum syariat, akhirnya mereka tidak menjadi penasehat yang baik untuk umat Islam. Akhirnya mereka tidak menjadi seorang yang memperingatkan umat Islam dari perkara-perkara fitnah. Justru mereka terjun ke dalam fitnah, mengajak umat Islam juga terjun ke dalam fitnah tersebut. Bal yasusunal ummah bil aqli nabidhina wara'a dhuhurihimun nusus. Bahkan mereka masuk ke tengah-tengah umat Islam dengan logika-logika mereka. Jadi yang dituhankan adalah logika berfikir. Coba lihat, ada anak-anak yang kelaparan di Gaza, ada wanita-wanita yang diperkosa di Gaza, ada masjid-masjid yang dihancurkan di Gaza, di Palestina. Apakah kita mau diam saja, wahai umat Islam, wahai kaum muslimin? Entah dia lupa atau dia tidak tahu bagaimana Bilal dihancurkan. Harga dirinya, kehormatannya, bahkan tubuhnya beliau ditindis dengan batu besar di tengah padang pasir. Nabi SAW mengkeluarkan langsung jihad syar'i, kita perangi musyrikin, kita perangi Abu Lahab. Ahakadha?
Apakah demikian? Ya memang tertindas umat Islam. Bilal ketika itu ditindas, Khabbab ibnul Arat ditindas, Ammar bin Yasir ditindas, luar biasa. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW dengan timbangan syariat tidak mewajibkan umat Islam ketika itu yang hanya beberapa gelintir untuk berjihad. Kalau jihad sama dengan bunuh diri, musyrikin jauh lebih kuat dibandingkan dengan pasukan muslimin saat itu. Kalau mereka sekali lagi mau menimbang dengan timbangan syariat. Tapi sudah perasaan yang dibawa, logika berpikir, masa kita diam saja? Masa kita rela muslimat diperlakukan demikian, muslimin anak-anak kecil diperlakukan demikian? Masa kita mau diam saja? Logika yang bermain. Kata Syekhuna rahimahullah, model orang-orang yang keempat ini, nabidhina wara'a dhuhurihumun nusus. Nabidhin itu artinya menolak nas, menolak Al-Quran, menolak sunnah, dan meletakkannya di belakang punggung-punggung mereka. Tadi mereka berilmu, mereka tahu, tapi mereka tidak mau mengamalkan. Mereka tahu umat Islam tidak sesiap itu dalam melakukan jihad. Umat Islam tidak memiliki kekuatan sebesar itu dalam berjihad, tapi mereka tidak mau tahu. Mereka tetap mengeluarkan fatwa yang demikian, kesimpulan yang demikian, statement yang demikian, yang akhirnya terbunuhlah sekian banyak pemuda muslimin karena sebab fatwa mereka. Kesimpulan yang keluar dari lisan mereka menyimpulkan satu contoh tadi, masalah kontemporer, bahwa jihad di Palestina adalah gerakan yang syar'i, apalagi bersama dengan Hamas dan yang seterusnya. Allahumma sallim sallim. Siapa mereka ini? Min ulaikum, contohnya kata Syekhuna rahimahullah, Yusuf Al-Qardawi Al-Misri. Yusuf Al-Qardawi memiliki sifat yang demikian. Nas Al-Quran, nas sunnah Nabi SAW diabaikan begitu saja. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'iddu lahum mastata'tum." Kuatkan dulu pertahanan umat Islam, tidak dia pedulikan. Ini umat Islam tidak sanggup melawan tentara-tentara Israel, tidak peduli. Dia keluarkan fatwa jihad. Yusuf Al-Qardawi, orang Mesir yang ternyata akhir hayatnya dia banyak tinggal di negeri Qatar. Nazil Qatar. Tahharallahu al-Qatar minhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kata Syekhuna rahimahullah, menyelamatkan negeri Qatar dari kejahatan orang ini, min aimatid dalal, dari sekian banyak orang-orang yang menyeru kesesatan. Maka khotifillah yara'akumullah, ketika model kelompok yang keempat berilmu tapi ketika menghadapi fatwa kontemporer, perkara-perkara nawazil ditimbang dengan hawa nafsunya. Boleh dia dianggap mungkin sebagai mufassir, seorang ahli tafsir, paham dengan Al-Quran, paham dengan tafsir-tafsir Al-Quran, tapi ternyata apa? Timbangan syariat, khususnya dalam menyelesaikan, menangani perkara nawazil, jauh dari bimbingan Al-Quran dan bimbingan sunnah Nabi SAW. Maka pada hakikatnya kelompok yang keempat ini, kata beliau, fi'atun muntasibuna ilal ilmi, hanya sekedar menisbahkan, menyandarkan diri mereka kepada ilmu. Hakikatnya tidak demikian. Laqad dhahaba ila Misr wa khataba khutbatan lil ulufi muhannian wa muayyidan bima hadatha minal mudhaharat. Yusuf Al-Qardawi ini, kata Syekhuna rahimahullah, dia pernah pergi ke negeri Mesir, negeri asalnya, dan menyampaikan khutbah yang berapi-api dalam konteks mendukung aksi-aksi mudhaharat, demonstrasi yang dilakukan oleh penduduk Mesir ketika itu. Kita tahu Mesir sempat mengalami masa-masa kritis saat rakyatnya, warganya ingin melakukan aksi kudeta. Pemerintah yang sekarang tidak baik, tidak adil, penuh dengan khianat, penuh dengan kebohongan, dan yang seterusnya. Yusuf Al-Qardawi ini datang ke tengah-tengah rakyat Mesir, bukan memperbaiki keadaan, bukan membuat tenang keadaan, bukan mengademkan, membuat dingin suasana, justru tambah dibuat panas, dibakar semangatnya rakyat Mesir untuk tetap melakukan aksi demonstrasinya. Wal'iyadzubillah. Fakullu hadhil fitan yattabi'uhum alhamjur ri'a min ahlil bid'ah wa minal aqlaniyin. Maka kalau sudah berhadapan dengan fitnah yang semacam ini, maka orang-orang yang tidak
memiliki landasan ilmu syar'i dari kalangan awam. Demikian pula kata beliau dari kalangan ahlul bidah. Demikian pula dari kalangan aqlaniyin, para pemuja akal, orang-orang yang hanya melihat atau menilai sesuatu dari akal fikiran saja. Oh iya ya, demikian. Langsung terbawa perasaan. Wa mimman laisa indahum fiqhun, mereka tidak memiliki ilmu syar'i hatta yumayyizu bainas sahihi was saqim wal haqqi wal batil wa huda wad dhalal. Mereka tidak memiliki landasan ilmu sehingga mereka bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang hidayah, mana yang kesesatan. Tidak bisa mereka bedakan. Akhirnya mereka terbawa. Wa haula yattabi'una kulla na'ikin kama qala Ali bin Abi Thalib. Maka model orang-orang yang semacam ini akan mengikuti semua orang yang bersuara. Yang tadi suaranya dianggap sebagai suaranya seorang alim. Suaranya tadi dianggap sebagai suara seorang dai. Suaranya dianggap sebagai suara seorang pejuang di tengah-tengah kerusakan umat Islam di masa itu. Ini penyelamat kita. Ini yang bisa kita jadikan sebagai tuntunan dan yang seterusnya. Yusuf Al-Qaradawi dianggap sebagai alim di tengah-tengah mereka. Maka kondisi mereka tak ubahnya seperti ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, an-nasu thalathatun. Manusia itu terbagi menjadi 3. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, khalifah ar-rasyid, ahlul jannah. Kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama alimun, seorang yang berilmu. Yang kedua muta'allimun, seorang yang belajar ilmu. Yang mungkin kita masuk ke dalam golongan yang kedua ini. Semoga, bukan mungkin, semoga kita masuk dalam golongan yang kedua. Kita yang ingin terus belajar ilmu syar'i, haus dengan bimbingan-bimbingan Al-Quran, haus dengan bimbingan-bimbingan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam, haus dengan bimbingan para ulama, haus dengan bimbingan para asatidah, guru-guru kita hafizahumullah wa ra'ahum. Semoga kita masuk dalam golongan yang kedua. Golongan pertama alim, para ulama. Para ulama keutamanya luar biasa. Mereka orang-orang yang takut kepada Allah, mereka orang-orang yang diangkat derajatnya karena ilmu yang ada di tengah-tengah mereka, lebih-lebih ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, semoga kita masuk ke dalamnya muta'allim, orang yang belajar. Wal'iyadzubillah, jangan sampai kita masuk pada golongan yang ketiga, hamjun, ri'aun, yattabi'una kulla na'ikin. Orang awam. Hamajun ro'a itu artinya orang yang tidak memiliki landasan ilmu syar'i. Yattabi'un, mereka akan mengikuti kulla na'ikin, siapapun yang bersuara, siapapun yang berfatwa, siapapun yang menyampaikan sebuah statement, sebuah kesimpulan, dianggap bagus, wah ini kita ikuti. Kalau dia mendapati satu lagi yang lebih bagus, dia akan ikuti yang lebih bagus lagi yang kedua. Dia mendapati yang ketiga yang lebih bagus, dia ikuti lagi. Bingung, tanpa arah. Kalau ahlu sunnati wal jamaah, walhamdulillah mereka muta'allim, orang-orang yang ingin mempelajari ilmu dan ilmu, maka ketika ada satu kesimpulan yang mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di mana-mana dengan sekian banyak dalil yang mereka bawa, misalkan, kita tidak akan bergerak. Ayat Al-Quran, satu ayat saja, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bisa mengokohkan akidah ahli sunnah, akidah seorang muta'allim yang belajar bahwa Allah bukan di mana-mana, tapi Allah di atas langit. Tapi Allah menyatakan dalam ayatnya, inni qarib, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada yang bertanya kepadamu, wahai Muhammad, di mana aku? Aku hamba, aku adalah zat yang dekat dengan mereka. Allah dekat, berarti Allah di mana-mana. Walaupun seorang muta'allim, sunni, salafi, ahlu sunnah tidak akan bergerak, tidak akan menjual akidah mereka dan mengambil kesimpulan, iya Allah di mana-mana, dengan ayat apapun yang mereka bawa dari syubuhat demi syubuhat. Ada yang berkesimpulan bahwa riba itu diperbolehkan, bunga bank diperbolehkan, KPR diperbolehkan, dan yang seterusnya. Tidak akan peduli seorang muta'allim tadi. Karena alhamdulillah bimbingan para ulama sudah sangat jelas berkaitan dengan perkara ini. Haramnya riba, haramnya KPR, haramnya cicilan, haramnya bunga bank, dan yang seterusnya. Selesai. Syubhat semacam apapun, ini akad mudharabah, ini akad begini dan begitu, syariah, la. Itu muta'allim. Walhamdulillah dibimbing dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Tapi wal'iyadzubillah, kalau sampai pada kelompok yang ketiga, hamajun,
Ra'aun yattabi'un. Ada orang yang membawa ayat inni qarib. Allah berarti di mana-mana, dia ikut. Berarti Allah Subhanahu wa taala berada di kamar mandi. Oh tidak. Allah di atas langit, ikut lagi dia. Allah di atas langit. Oh tidak, Allah Subhanahu wa taala di sini. Bingung. Inilah yang terjadi di masa Al-Imam Malik rahimahullahu taala ketika bertanya atau ketika beliau ditanya tentang sebuah hal yang sudah kita ketahui bersama terkait dengan, bukan ditanya, ditawarkan untuk mendengarkan beberapa penjelasan dari aku sebagai seorang yang ingin mendebat engkau wahai Imam Malik. Maka Imam Malik menyampaikan, dan kisah ini dinukilkan oleh Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah di dalam Taqrib At-Tadmuriyah. Kisah yang cukup panjang. Ada seorang yang datang kepada Imam Malik menawarkan diri, aku ingin menyampaikan beberapa hal kepadamu wahai Imam Malik, dalam rangka mendebat apa yang ada di sisi keilmuan Al-Imam Malik ibnu Anas, Imam Darul Hijrah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Imam Malik balik bertanya kepada dia, kalau seandainya aku menang, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan ikuti engkau wahai Imam Malik. Kalau seandainya ada orang, seandainya engkau menang, apa yang harus aku lakukan? Engkau mengikuti aku wahai Imam Malik. Kalau ada orang yang ketiga mendebat kita berdua, ternyata kita kalah dan dia yang menang, apa yang kita kerjakan? Kita ikuti dia. Maka Imam Malik dengan sederhana ucapannya menyampaikan, fadhhab ila rajulin syakin mithlika fa innama ana ala yaqinin min dini. Kalau begitu kamu silahkan cari orang lain yang ragu dalam urusan agamanya sama seperti dirimu. Adapun aku walhamdulillah sudah yakin dengan urusan agama yang aku miliki. Selesai. Dan itulah muta'allim tadi, kelompok yang kedua. Atau mungkin Imam Malik rahimahullahu ta'ala tanpa kita ragukan masuk dalam kategori yang pertama, al-alimu, seorang alim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kalau kita kelasnya harapannya bisa masuk kepada kelompok kedua saja sudah syukur. Ikhwati fillah yarhakumullah. Tidak usah mimpi kita untuk masuk pada kelompok yang pertama, menjadi orang yang paling berilmu. Jauh kita dari derajat itu. Kelompok yang kedua saja, muta'allim. Asal kita tidak masuk dalam kelompok yang ketiga yang mengikuti kemanapun orang-orang yang berfatwa dengan fatwa-fatwa nyelenehnya. Ada fatwa yang menyatakan musik halal, kita ikut. Ada fatwa yang mengatakan musik makruh, kita ikut. Ada fatwa yang mengatakan ini dan itu, kita ikut. Nah, ini kelompok yang na'udzubillah min dzalik akan membawa kerusakan demi kerusakan pada dirinya sebelum pada orang-orang di sekitarnya, wal iyadzubillah. Bagi amrun, tersisa satu perkara kata Syekhuna rahimahullah, wa huwa anna ba'dhan nas yufti bi jawazil mudhaharat as-salimah. Sebahagian pihak ada yang memfatwakan bolehnya aksi demonstrasi ini dilakukan. Jadi sebelum kita masuk pada poin ini, kesimpulan yang bisa kita ambil dari ucapan atau penjelasan Syekhuna rahimahullah, di sana ada 4 kelompok yang menjadi backingan utama aksi demonstrasi. Yang pertama Rafidhah, yang paling jahat. Kemudian yang kedua kelompok tadi para mahasiswa yang diutus ke negara-negara barat, kemudian kembali membawa kerusakan. Yang ketiga dan yang keempat inilah yang dibahasakan oleh beliau di selain karya ini dengan Al-Khawarij. Terbagi menjadi 2. Kelompok yang pertama tadi menisbahkan dirinya, hanya menisbahkan dirinya kepada ilmu padahal tidak berilmu. Kelompok yang keempat tadi menisbahkan dirinya benar kepada ilmu, tapi dalam menyelesaikan permasalahan nawazil, permasalahan-permasalahan kontemporer, mereka tinggalkan Al-Quran, mereka tinggalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kembali mengerucut kepada 3 pihak yang paling bertanggung jawab pada aksi demonstrasi yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Ar-Rafidhah, para mahasiswa yang merusak kampung-kampung halaman mereka. Dan yang ternyata yang ketiga adalah kelompok Al-Khawarij, anak keturunan dari Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Allahumma sallim sallim. Maka tersisa satu pembahasan. Tersisa satu pembahasan kata Syekhuna rahimahullah. Sebahagian pihak ada yang membolehkan aksi demonstrasi dilakukan. Jadi aksi demonstrasi itu bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang dilarang, bahkan sesuatu yang diperbolehkan, bahkan lebih dari itu sesuatu yang dianjurkan. Yashtarituna syurutan. Mereka menyebutkan beberapa syarat. Syarat diperbolehkannya aksi demonstrasi 1, 2, 3, 4 dan yang seterusnya. Fayuqalu li ulaikum min aina lakum hadza. Maka bantahan pertama
Bantahan pertama untuk mereka, kata Syekhuna rahimahullah, dari mana kalian mendatangkan syarat-syarat ini yang menyatakan demonstrasi itu boleh? Dari mana? Apakah ada di dalam penjelasan para ulama kita? Karya-karya ilmiah, karya Imam Bukhari ada, karya Musannaf Abdul Razak ada, sebelumnya banyak karya-karya ilmiah para ulama ada di situ. Demonstrasi boleh dengan syarat A, B, C, dan D. Demonstrasi boleh dengan syarat 1, 2, 3, dan 4. Ada? Silahkan kita bahas secara ilmiah. Tantangan yang pertama, dari mana kalian mendapatkan landasan diperbolehkannya demonstrasi tersebut? Kemudian beliau sampaikan pada penjelasan yang berikutnya, laqad khalaftum as-sunnah fima sawwaqtum bihi hadhil mudhaharat. Sungguh kalian telah menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ketika kalian mengizinkan, memperbolehkan aksi-aksi demonstrasi ini, allati yaz'um ahluha annahum yutalibuna bil huquq, walaupun dengan bendera bahwa demonstrasi itu tujuannya mengambil hak-hak yang sudah dirampas oleh pemerintah yang sah, mengambil hak-hak yang sudah direbut oleh penguasa yang sah. Wa kana yas'uhum amran la thalitha lahuma. Yang akan kita bahas adalah 2 perkara. Tidak perlu perkara yang ketiga, kata Syekhuna rahimahullahu taala. Yang pertama, kita sedang membahas atau berhadapan dengan seorang atau kelompok-kelompok yang membolehkan demonstrasi dengan bendera mengambil hak kami yang terzolimi. 2 perkara yang akan aku bahas, kata Syekhuna. Yang pertama, man kana lahu haq. Kalau memang benar seorang tadi memiliki hak, iya, dia memiliki hak, boleh untuk diambil haknya. Namanya orang terzalimi, madlum, hak dia untuk mengambil hak tersebut. Man kana lahu haq, boleh. Fala mani'a ayyashku dzaliman ila ra'isihi. Kalau memang dia memiliki hak yang dirampas, kalau memang dia memiliki hak yang direbut oleh pemerintah yang sah, dia punya harta, dia punya tanah, dia punya rumah, dan yang semisalnya direbut oleh pemerintah yang sah, penguasa yang sah. Lamane, boleh, silahkan. Tidak ada larangan, kata Syekhuna rahimahullah. Tidak ada larangan untuk dia mengadukan kezaliman tadi kepada penguasanya, kepada pemimpinnya. Fa illam yusiluhu fa ila man fawqahu hatta yasilal hakim al-a'la. Kalau tidak ada pihak yang mungkin bisa dia ajak untuk dia sampaikan keluhannya, kezaliman yang dia dapati, terus dia usahakan sampai orang-orang yang atau pihak-pihak yang berada di atasnya, al-imam, sawa'un sammuhu amiran au malikan au ra'isan au hakiman kama yusammu, sampai dia ke atas, ke imamnya atau ke rajanya atau ke pemimpinnya atau mungkin ke presidennya, siapapun. Dia usaha untuk sampai kepada pihak-pihak yang di atas tadi, penguasa-penguasa yang memang bidangnya untuk mengatasi harta-harta yang tadi dizalimi. Silahkan. Fa in kana minhul insat fa biha wa ni'mat. Kalau ternyata keluhannya tersebut, insat itu maknanya istima'. Istima' maknanya didengarkan, maksudnya dianggap. Kalau laporannya tadi dianggap, kalau laporannya tadi didengarkan, kalau laporannya tadi ditindaklanjuti, fabiha wa ni'mat, walhamdulillah, itu satu kebaikan. Wa illa, tapi kalau ternyata laporannya diabaikan, laporannya tidak dianggap, laporannya tidak ditindaklanjuti, laporannya diabaikan begitu saja, fayasa'uhu as-sabr wal ihtisab, maka yang wajib bagi dia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Kalau memang kita memiliki hak yang dirampas oleh pemerintah, laporkan kepada pihak-pihak terkait. Kalau laporan kita dianggap, alhamdulillah. Kalau tidak, sabar dan mengharapkan pahala. Kalau tidak di dunia kita dapatkan hak kita, biidznillah ta'ala akan kita dapatkan di akhirat. Sudah, titik, berhenti sampai di situ. Tidak ada mengarahkan massa, membujuk beberapa pihak-pihak, apalagi wal'iyadzubillah melakukan riswah untuk mengambil haknya. Tidak ada, cukup. Ketika bisa dilaporkan, silahkan laporkan kepada pihak yang terkait.
Didengarkan walhamdulillah, tidak didengarkan sabar dan harapkan pahala. Sudah dua hal, sabar dan harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa waliyul amr basyarun. Kemudian beliau sedikit menjelaskan bahwa penguasa kita itu adalah manusia biasa. Laisa malakan mab'utsan ilaina minas sama. Pemerintah ini bukan malaikat-malaikat yang Allah utus dari atas langit. Wala yu'ayyidu bil wahyi. Mereka bukan orang yang diturunkan wahyu kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala kama yu'ayyidu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wasallam dibimbing dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Huwa basyar. Pemerintah kita, penguasa kita adalah manusia biasa. Wa ma arahu ana wa anta yajibu isti'jaluhu faqad yakunu 'inda waliyil amr ma huwa ahammu min. Maka apa yang kita lihat, apa yang aku lihat, apa yang engkau lihat, kata beliau, mungkin kita jangan sampai tergesa-gesa langsung menilai, oh pemerintah ini zalim, pemerintah ini jahat, pemerintah ini korupsi, pemerintah ini demikian dan demikian. Jangan tergesa-gesa, isti'jal, jangan. Barangkali pemerintah punya pandangan yang lebih besar maslahatnya dibandingkan dengan kita sebagai seorang rakyat, karena pemerintah pandangannya luas. Kita mungkin sebagai rakyat tidak bisa melihat seluas apa yang mereka jadikan sebagai sudut pandang. Wa huna nuhadzir minat tasarru'. Di sini kami tekankan jangan sampai kita bersikap tasarru', tergesa-gesa. Langsung menghukumi pemerintah dolim, langsung menghukumi pemerintah jahat, langsung menghukumi pemerintah keluar dari Islam, tidak berhukum dengan Al-Quran, tidak berhukum dengan sunnah, pemerintah togut, pemerintah demikian dan demikian. Jangan. Diingatkan kita oleh beliau rahimahullah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Manusia-manusia ini kalau tersebar kepada mereka satu berita berkaitan dengan rasa aman atau mungkin rasa takut, mereka langsung menyebarkannya begitu saja. Kalau seandainya mereka radduhu ila Rasul, sabar dulu, jangan tergesa-gesa, kembalikan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, kembalikan kepada ulil amr, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah terkait. Minhum, di antara mereka, la'alimahul ladzina yastambitunahu minhum. Mereka akan mengetahui betapa luasnya sudut pandang syariat dan sudut pandang pemerintah tersebut. Maka jangan sampai tergesa-gesa dalam menghukumi sesuatu berkaitan dengan keburukan penguasa. Falaisa likulli syakhsin al-hadits bikulli hal. Maka tidak diperkenankan untuk setiap orang berbicara di setiap momen, di setiap kesempatan. Pemerintah melanjutkan kontrak dengan Freeport, dia bicara. Pemerintah mendukung Israel atau Amerika, dia bicara. Pemerintah melakukan, dia bicara. Tidak ada yang mewajibkan antum untuk berbicara, ya akhi. Tidak ada yang mewajibkan anda untuk berbicara, wahai imam besar. Tidak ada, tenang. Kita diminta diam. Pemerintah mau melakukan kebijakan, bergabung dengan BOP, melanjutkan kontrak ini, pemerintah yang paham. Mereka yang tahu sudut pandang dari mana, apa yang membawa maslahat, manfaat untuk umat Islam, untuk rakyat Indonesia. Sudah. Tidak semua, kata beliau, apa yang terjadi harus kita berkomentar padanya, berbicara. Famanazala bil ummah min nawazil, khususnya perkara-perkara yang kontemporer, hawadith, perkara-perkara yang baru, yang kontemporer tadi, maradduhu ila Rasulillah, yang harus kita kembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hada fi hayatihi, kalau beliau masih ada, wa ba'dahu, dan ketika beliau mati, wafat, telah meninggal sallallahu alaihi wasallam, ar-raddu ila sunnah. Kita mengembalikan perkara-perkara nawazil kontemporer tersebut kepada sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ulil amri, setelahnya kita kembalikan kepada pemerintah-pemerintah kita, al-ulama, al-hukam, dari para ulamanya, dari para pemerintahnya. Fawaliyul amr ladaihi min ahli al-ilm wal khibra was siyasa wa dawil ikhtisas. Pemerintah juga memiliki pihak-pihak yang mereka ajak diskusi dari kalangan ulama, dari kalangan orang-orang yang berilmu, mungkin al-muta'addidah, dari banyak sisinya. Ma yaj'aluhu yanzuru fil umur nadratan ta'ammala wa dirasa thumma ba'da dhalika yusdir al-amr. Mereka pelajari terlebih dahulu. Seperti misalkan di Saudi Arabia, kalau kita boleh sedikit ambil contoh, di negeri yang penuh dengan keberkahan, ada kebijakan pemerintah yang memperbolehkan seorang wanita mengendarai kendaraan yang dahulu haram, tidak diperbolehkan sama sekali. Muncul belakangan diperbolehkan.
Maka rakyat Saudi ketika itu diminta oleh para ulama, para mahasiswa, para talabatul ilm, yang alhamdulillah ketika itu kami pun masih di sana, diminta, diarahkan, jangan ikut-ikutan. Muhammad bin Salman rahimahullah atau hafizahullah wa ra'ah, Malik Salman hafizahullah wa ra'ah, punya pandangan tersendiri. Sudah. Ternyata belakangan baru nampak, oh ternyata landasannya tidak ingin ada ikhtilat. Karena kalau ada supir dari negeri Bangladesh, dari Indonesia, dari India dan yang seterusnya akan menjadi supir dari keluarga Arab yang kebanyakannya adalah perempuan, otomatis terjadi ikhtilat di dalam mobil tersebut. Ternyata pun ada sisi dari perekonomian agar orang-orang di luar sana tidak banyak yang masuk ke Arab Saudi. Orang India biarlah bekerja di India, orang Pakistan biarlah bekerja di Pakistan, orang Indonesia biarlah bekerja di Indonesia. Sudah. Pertimbangannya matang. Sudut pandangnya banyak. Dari hukum syar'i jelas ikhtilat di dalam mobil. Supir dari India dengan 3 anak gadis dari seorang Arab misalkan, pria Arab, kepala keluarga dari orang Arab Saudi yang berhalangan untuk mengantar anak-anak gadisnya ke sekolah misalkan. Ikhtilat. Maka ditimbang secara syariat, sudah kita keluarkan, diperbolehkan wanita mengendarai mobil. Sampai sekarang. Maka diminta untuk tidak bereaksi. Jangan tergesa-gesa, tenang. Tidak perlu melihat, wah ini haram, ini tidak boleh, ini ribut. Tasarru al-isti'jal. Tenang, kembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kembalikan kepada para umara, para pemerintah. Demikian pula kita di Indonesia, ada kebijakan ini dan itu, pajak harus bayar pajak kendaraan setiap tahun, 5 tahun sekali ganti plat kaleng dan yang seterusnya. Sudah, turuti sam'an wa ta'atan. Tapi pajak sahib al-maks, orang yang bermain pajak tidak akan masuk surga, wa ila akhirih. Bukan ini pembahasan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada mereka, memberikan kepemimpinan kepada mereka dengan kebijakan. Hal tersebut bagi kita adalah mendengar dan taat. Urusan menyelisih syariat kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasulnya, dan kembalikan pula kepada mereka sebagai penguasa, mereka yang melihat. BPJS demikian pula. Ada yang mengatakan ini undian haram dan yang seterusnya. Ternyata pemerintah tidak mengambil untung, tidak mengambil profit sedikit pun dari perkara BPJS tersebut. Maka ikutilah, bismillah, tawakkal ala Allah. Bukan keuntungan, bukan asuransi yang diharamkan. Karena pemerintah alhamdulillah menginginkan kebaikan demi kebaikan kepada masyarakatnya, kepada rakyat Indonesia secara khusus. Maka jangan sibuk, wah ini BPJS telah berfatwa, ditanya oleh Ustadz Fulan kepada Syekh Fulan, ini ada unsur judinya, ini haram, dan tasarru, tergesa-gesa. Ikhwati fillah yarhakumullah. Mana firman Allah Subhanahu wa taala, idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau ruddu. Sudah, kembalikan, kita kembalikan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, kembalikan kepada penguasa. Tinggal dilihat penguasa mengambil untung, mengambil profit yang banyak di situ, mengambil laba sebesar-besarnya di program itu atau tidak, atau justru malah pemerintah rugi, banyak menanggung di sana dan sini, rumah sakit di sana dan di sini belum dibayar dan yang seterusnya. Kita mengetahui semua, selesai. Bukan keuntungan yang mereka harapkan. Bantuan sosial, ta'awun al-jama'i, ini yang dikenal dalam bahasa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz yang dikenal dengan at-ta'min, asuransi tapi sifatnya jama'i, ada unsur sosialnya. Ikhwati fillah yarhakumullah, inilah pentingnya bimbingan ilmu, pentingnya bimbingan syariat Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjalani kehidupan demi kehidupan ini, agar tidak sampai wal'iyadzubillah merongrong kebijakan penguasa. MBG, jangan kita ikut-ikutan. Wah, di dalamnya ada korupsi besar-besar, wa ila akhiri. Serahkan yang demikian kepada orang-orang fujar, al-fusaq. Kita ahlu sunnati wal jamaah yang semoga masuk dalam golongan kedua, kata Ali bin Abi Thalib, muta'allim, diam. Tapi korupsi serahkan kepada Allah, serahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tanggung jawab mereka yang mereka akan hadapi nanti di yaumul qiyamah kelak. Kita jangan sampai ikut-ikutan. Ini poin yang pertama. Kalau kata beliau, kita sebagai rakyat memiliki hak. Sampaikan, laporkan kepada pihak terkait. Setelahnya kalau didengar walhamdulillah, kalau tidak sabar dan
harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin yang kedua insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Wa bihadzal qadar kifayah wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.